Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya adalah Karyati dengan ujung NIM 0775. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang hasil penelitian menarik nih tentang tanaman kantong semar atau Nepenthes yang dilakukan oleh Fitri Damayanti dan juga Ika Lefika. Nah, penelitian ini berfokus pada peningkatan keragaman genetik tanaman Nepenthes secara in vitro menggunakan mutagen kimia bernama colchicine. Nah, jurnal yang saya ambil berjudul Variasi Soma Klonal Tanaman Kantong Semar atau Nepenthes mirabilis dan Nepenthes gracilis secara in vitro dengan mutagen kimia colchicine. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pendahuluan ya teman-teman, apa sih variasi soma klonal? Jadi variasi soma klonal adalah variasi genetik yang terjadi pada sel somatik selama kultur jaringan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pendahuluan dari jurnal yang saya ambil. Oke, jadi kantong semar adalah tanaman karnivora yang punya tampilan yang sangat unik, di mana kantongnya berwarna-warni dan bentuknya menarik. Di Indonesia ada 64 jenis Nepenthes dari total 84 jenis dunia. Nah, terbanyak ditemukan di Kalimantan. Karena keunikan dan permintaan pasar yang tinggi, tanaman ini sering diambil langsung dari hutan tanpa dibudidayakan, sehingga masuk dalam kategori tanaman langka dan dilindungi oleh undang-undang. Sayangnya, eksploitasi berlebihan ini menurunkan keragaman genetik, padahal keragaman genetik penting untuk dihasilkan varietas baru yang lebih menarik, lebih kuat, dan juga lebih adaptif. Adapun tujuan penelitian dari jurnal ini adalah bertujuan untuk mencari cara meningkatkan variasi genetik tanaman Nepenthes menggunakan teknik kultur jaringan dan perlakuan mutagen colchicine. Diharapkan bisa didapatkan tanaman-tanaman baru dengan penampilan yang berbeda dan menarik secara komersial. Oke, selanjutnya kita akan membahas metode penelitian. Jadi, metode penelitian dilakukan terhadap dua spesies Nepenthes, yaitu Nepenthes mirabilis dan juga Nepenthes gracilis. Explant berupa tunas muda ditanam dalam media kultur dengan larutan colchicine pada 4 konsentrasi, yaitu 0%, 0,05%, 0,075%, dan 0,1%. Setelah itu, mereka diinkubasi selama 2 bulan. Yang diamati adalah seberapa banyak tunas yang hidup, tinggi tanaman, jumlah daun dan kantong, serta penampilan visual seperti perubahan warna atau bentuk. Setelah itu, biakan yang berhasil tumbuh dipindahkan ke dalam media recovery dan disubkultur secara berkala untuk melihat kemampuan tumbuh dalam jangka panjangnya. Nah, ternyata hasil penelitian cukup mengejutkan nih teman-teman, karena semua tunas Nepenthes mirabilis hidup dalam 100% di semua perlakuan, sedangkan Nepenthes gracilis hanya sedikit menurun pada dosis tertingginya. Menarik nih teman-teman, pada konsentrasi colchicine 0,05, tanaman menunjukkan pertumbuhan terbaik, di mana tunas lebih tinggi, daun dan kantong lebih banyak, bahkan pada beberapa biakan muncul kalus, indikasi bahwa mutasi telah terjadi. Ada juga tanaman yang mengalami variasi warna, artinya telah terjadi perubahan genetik atau epigenetik. Selanjutnya, setelah 5 bulan, Nepenthes mirabilis justru tumbuh lebih baik dari kontrol, sedangkan Nepenthes gracilis sempat menurun tapi tumbuh kembali pada dosis 0,1%. Oke, mungkin kita bisa lihat ya teman-teman gambar dari hasil penelitian dari jurnal ini bahwa Nepenthes mirabilis dan Nepenthes gracilis itu memiliki pertumbuhan yang hampir sama, meskipun Nepenthes mirabilis jauh lebih unggul daripada Nepenthes gracilis. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kesimpulan dari jurnal ini ya teman-teman. Kesimpulannya yaitu adalah colchicine terbukti aman digunakan pada Nepenthes dalam kadar tertentu dan justru bisa memacu pertumbuhan serta menghasilkan varietas tanaman baru. Dosis 0,05% adalah yang paling efektif. Penelitian ini memberikan solusi untuk penambahan keragaman genetik tanpa harus mengeksploitasi alam. Selain itu, membuka peluang komersial bagi pengembangan Nepenthes sebagai tanaman hias langka yang bernilai tinggi. Oke, jadi teman-teman, penelitian itu membuktikan bahwa teknologi kultur jaringan dan mutagenesis bisa menjadi alternatif konservasi yang cerdas, sekaligus peluang ekonomi baru. Tentu saja, hasil mutasi ini perlu diuji lebih lanjut di rumah kaca untuk memastikan apakah ada perubahan ini bersifat genetik permanen atau hanya sementara. Sekian penjelasan dari saya terkait jurnal yang saya ambil. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan ataupun yang kurang dimengerti,
Saya mohon maaf kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.